apa benar anu B untuk RN booster sendiri bisa dimix dengan apa aja? Ya, RN7 booster itu sebetulnya pakannya lebih fleksibel ya. Umumnya teman-teman ini kalau para pengguna RN7 Gold atau RN7 Black yang biasa ya, itu isi seperempat cekuk diseduh pakai booster, diseduh pakai RN7 booster. Nah, itu umumnya, tapi ada juga yang dia dimix dengan pakan-pakan yang lain. Jadi kembali ke cocok ke karakteristik burungnya. Itu kurang lebih begitu. Hanya ada yang unik memang sekarang ini lagi in RN7 booster ini di mix dengan telur. Nah, itu yang kemarin langsung di botol. Kemarin saya sempat main ke Ciamis, di situ banyak banget yang menggunakan sistem itu. Nah, di sini saya pengen bertanya langsung tentang hal ini. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya gimana ya bagusnya? Sebetulnya sih ada yang menggunakan satu botol RN7 booster dengan satu butir telur bebek, ada. Tapi ada juga yang 2 botol RN7 booster disatuin, lalu baru dikasih telur bebek kuningnya. Sama lah prosesnya. Nah, yang spesial ini cara nge-mixnya. Jadi nggak di-mix seperti Om Roni Tanjung Sari ya. Om Roni yang di Bandung tuh. Oh, yang pakai itu. Yang di mangkok. Kalau saya dimasukin kelereng di botolnya. Jadi dimasukin kelereng ya, tiga butir kelereng lah, kelereng buat anak-anak main itu. Sebenarnya manfaatnya apa ini? Manfaatnya biar mixnya lebih nyampur. Jadi kan nanti sifatnya itu kayak semacam pilok lagi. Jadi kayak cat semprot itu jadi dikocok gini aja itu udah langsung nyampur antara telur dengan RN7 boosternya. Kurang lebih begitu. Untuk kelerengnya sendiri. Apakah harus 3? Karena saya dengar-dengar nih Pak harus pakai 3 nih. Sebetulnya gini, 2 juga bisa sih. Cuma kan saya ngambil 3 itu daya kocoknya, daya campurnya itu lebih cepat. Jadi kadang saya 2 botol RN7 booster, masukin kuning telur, kasih kelereng, ngocok sekitar berapa detik lah itu udah nge-mix semua. Dan itu tanpa harus masuk kulkas. Nggak ada gumpalan-gumpalan kayak gitu ya? Gumpalannya itu terjadi gumpalannya itu yang diproses telur. Kadang kan di telur tuh suka ada yang cindilan putih tuh, atau kadang putihnya ke bawah, jadi ada lamat lah, jadi ada kayak serat yang ke bawah. Nah itu dari telurnya biasanya. Tapi kalau dari boosternya sendiri nggak ada. Nah ini untuk booster sendiri yang sudah di mix pakai telur, ini biasanya tahan berapa hari sih? Itu biasanya saya sempat simpen karena kebetulan konsumsinya mulai sedikit ya, burung lagi sedikit waktu itu di rumah. 3 minggu sampai 1 bulan itu kuat. Aman tanpa kulkas. Di suhu normal 30 sampai 34 derajat. Tanpa kulkas karena udah matang. Padahal itu biasanya kan kalau dikocok kayak agak berbusa, itu masih aman dipakai. Masih aman. Jadi memang teman-teman juga yang sekedar RN7 booster dikasih air mineral biasa lah ya, atau air gula, dari awal dikocok juga udah keluar buih gitu. Karena memang kita dari kandungannya sendiri memang mengeluarkan buih. Itu kalau saya harus buka, kebetulan saya pakai minyak reptil juga, itu yang mengeluarkan buihnya. Tapi itu bukan buih basi ya. Bahkan nanti baunya itu udah berubah, itu nggak ada masalah. Di botol keterangannya memang setelah dicampur air, penggunaan 2 minggu lah ya. Tapi setelah teknisnya itu di suhu normal 30 sampai 34 derajat itu dia 1 bulan pun masih kuat. Ya asalkan jangan di suhu yang sangat panas. Kalau di bawah yang sampai di atas 34 itu udah panas banget ya, itu mungkin lebih cepat kebasinya. Berarti untuk penyimpanan nggak harus di kulkas. Nggak harus di kulkas. Nah, untuk burung-burung yang biasanya suka dijemur nih, ini boleh nggak kena jemur juga? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kena matahari. Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Nah, bahkan dengan RN7 booster bisa mengurangi proses jemur. Karena kenapa? Ada kandungan vitamin D, D3 dan lain sebagainya yang hampir setara dengan yang diberikan nutrisi oleh sinar matahari pagi. Nah, untuk naikin emosinya juga kita udah ada nutrisinya. Jadi bahkan beberapa burung-burung sih sudah jemur hanya 30 menit. Itu cepet dongkrak ke birahinya cepet, tanpa jemur kencang. Bahkan banyak yang mulai pakai ini yang trotol-trotol, yang metalik baru lah itu
banyak yang pakai booster di situ. Kerasa ya. Lebih kerasa langsung, tanpa penjemuran yang harus ekstra gitu. Ini telur banyak nih, ada yang bertanya untuk telur bebek dan telur ayam kampung ataupun ayam biasa, itu sebaiknya lebih bagusnya pakai mana? Sebetulnya kan kalau telur itu kurang lebihnya sama ya, apalagi sekarang kan ada telur ayam negeri juga yang mengandung omega lebih tinggi lah, namanya telur omega. Sebetulnya sama saja, nanti tinggal kembali ke tekstur keanyirannya di setiap telur ini, itu kembali ke cocok dari burungnya. Rata-rata sih pakainya telur bebek. Saya coba dengan telur ayam kampung juga nggak ada masalah juga, nutrisinya tetap sama. Burung yang sudah menggunakan RN yang udah dialih seperti ini, apakah masih perlu tambahan suplemen lain? Nah, mengenai suplemen, saya sedikit review dari teman-teman pengguna RN7 Black ya, dan RN7 Booster. Om, saya semenjak ganti ke RN7 Booster, kok burung saya jadi gembung. Nah, saya tanya sebelumnya, sampean tambah tetesan apa? Oh, tambah tetesan A, tambah tetesan B. Gembung bukan nggak cocok. Burung sampean kehilangan nutrisi yang dapat dari tetesannya itu. Bukan candu juga, tapi dia nggak dapat itu, maka dia gembung. Padahal nektar dimakan dengan baik. Jadi didamping dengan tetesan sebelumnya, sambil diadaptasi dikurangi hingga akhirnya hanya RN7 Booster tok. Kayak begitu. Sebenarnya berani lah ya walaupun tanpa tetesnya. Berani, tapi tetap harus untuk yang akhirnya berefek jadi gembung atau apa sih namanya, burungnya jadi terlihat kurang nafsu bergerak ya. Itu tetesan lamanya harus disertakan dulu. Oke, nanti dosisnya dikurangi. Bertahap kayak gitu. Bertahap. Tapi buat teman-teman juga yang wah saya lebih fanatik dengan memberikan metabolisme atau merek apa, ya monggo, itu masih bisa. Intinya kenapa? Karena nggak ada kandungan itu ya di RN7 Booster. Jadi yang biasa semisal dikasih metabolisme, dia kehilangan. Wah, metabolisme saya mana nih? Ya minta dia tetesan lagi. Nanti ada plus ekstra biasanya setelah dicoba. Ada kok beberapa customer dia yang RN7 Booster lalu dikasih lagi metabolisme berapa tetes atau apa RB plus mungkin ya. Bahkan di mix juga dengan nektar-nektar lain. Itu kembali ke kreativitas teman-teman hobi yang dasarnya hanya dia yang kenal karakter burungnya kok. Karakter emosi, karakter birahinya kan hanya pemiliknya yang kenal, maka dia tahu yang mengkomposisikannya. Nah, kurang lebih begitu. Cuma yang happening sekarang itu yang di mix telur. Nah, saya juga sebetulnya bukan inovasi saya masuk itu, ini inovasi Pegantang juga. Itu Roni awalnya. Oh iya. Roni awalnya. Cara mungkin apa pengemikannya sendiri yang beda. Pengemikannya yang beda, teknologi saya lebih naik. Berarti ini kayaknya besok RN juga jualan kelereng juga ya ini. Kayaknya, atau nanti ada keterangan di labelnya, kelereng dijual terpisah. Wah, ini luar biasa sekali. Saya juga bisa bertanya langsung dari teman-teman, mungkin ke ownernya langsung dari info kemarin yang menurut saya Jawa Barat nih banyak banget yang menggunakan sistem ini. Dan ini bakalan saya share ke teman-teman shoguners pemula tentunya, ataupun teman-teman yang masih otak-atik settingan ya. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti di sini bisa digunakan ilmunya dan mudah-mudahan juga cocok dengan amunisinya dan jadi burung yang membanggakan. Terima kasih atas kesempatannya dan sudah bersedia share pengalamannya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sehat selalu, Bang. Amin. Terima kasih banyak untuk Rumah Burung.